اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترغب وتنشط وتحمس بها الجهاد لإحياء وإعلاء دين الإسلام وتحمس بها الجهاد لإحياء وإعلاء دين الإسلام وإظهار شعائر على طريقة جمعية نهضة العلماء. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala an qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum wa bi ulumi sairis sholihin. Wa an abi Shuraihin al-Adawi annahu qala li Amri ibni Sa'id wa huwa yab'asul bu'usa ila Makkah. Nah, ada sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Abi Shuraih al-Adawi bahwasanya beliau pernah berkata kepada Amr bin Sa'id ketika Amr bin Sa'id mengutus al-bu'us, beberapa pasukan untuk menyerbu Mekah, untuk melawan Abdullah bin Zubair. Ini kayak apa kisahnya? Kita kalau hanya membaca kitab ini bedarus bisa aja setomat tuntung, tapi ya kaderami ya lo, kaderami namanya. Nah, jadikan Rasulullah SAW ketika Sidin wafat, nang naik Abu Bakar wafat Umar wafat Utsman wafat Ali, ya kan? Setelah Ali, lalu yang naik jadi khalifah yaitu Sayyiduna Hasan. Tapi Sayyiduna Hasan gak ada lawas, kurang lebih 6 bulan aja. Kenapa? Karena melihat ambisi dari sahabat, kainya dari sahabat, abahnya dari keluarga juga. Siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, daripada ribut jadi Sayyidina Hasan kan supi. Apalah pangkat ini, kulapas. Kayak Gus Dur juga ya, Pak. Banyak orang demo Gus Dur, apa aja Gus Dur pangkat ini, selesai. Keluar Sidin di istana pakai salwar handap. Kenapa? Supaya kada disambut presiden. Kalau Sidin masih berpakaian gagah, masih diakui presiden. Dan keluar dengan pakai handap, memang kada pantas jadi presiden. Hati orang hampir sarik. Yang asalnya mendukung mati-matian lawan Gus Dur ketika itu, damai. Itu Sayyidina Hasan setelah melihat ambisi Muawiyah ini, sudah naik, lepas saja sudah ke khalifahan. Kemudian naiklah Sayyiduna Muawiyah. Tapi kita kada boleh komentar lebih, kada boleh, sekedar cerita aja sudah. Siapa yang benar, benar semua. Sayyidina Ali bujur, Sayyidina Hasan bujur, Sayyidina Husain bujur, Muawiyah bujur. Bapak kita sudah uskut, dia sudah diam. Kada boleh kita komentar. Haram membicarakan tentang perselisihan para sahabat itu sampai komentar berlebihan, kada boleh. Itu dekat kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena kita kalau komentar berlebihan kayaknya bisa timbul benci kepada salah satu pihak. Bisa benci kepada Muawiyah, bisa juga benci kepada Sayyidina Ali. Bisa ikam. Kalau ikam salah memaham versi, ikam bisa benci kepada salah satunya. Itu makanya kenapa para ulama kadang membolehkan komentar berlebihan tentang perselisihan para sahabat. Kenapa? Kalau ikam salah versi, ikam memandang sisi kiri, ikam akan menyalahkan sisi kanan. Ketika ikam memandang sisi kanan, ikam akan menyalahkan sisi kiri. Nah, singkat cerita, naik Muawiyah. Muawiyah meninggal, lalu Muawiyah berpesan kepada anaknya Yazid. Ini. Dan ini perlu yang kita sadari. Muawiyah itu ada pernah dendam sahabat Rasulullah ini. Umar bin Abdul Aziz pernah
bukan Umar bin Abdul Aziz. Hasanul Basri pernah ditanya orang, wahai Sayyidil Hasan Basri, mana afdolnya Umar bin Abdul Aziz dengan Muawiyah? Kan kalau kita melihat film, Muawiyah ini seakan-akan antagonis, ya kah? Maaflah, seakan-akan. Nah, Umar bin Abdul Aziz seakan-akan mulia, ya kah? Apa kata Hasan Basri? Umar bin Abdul Aziz dengan tali kekang ontak Muawiyah yang pernah ikut perang dengan Rasulullah masih afdal tali kekang Muawiyah daripada Umar bin Abdul Aziz. Masya Allah, tabarakallah. Tali kekang onta yang berjuang bersama Rasulullah yang dipakai Muawiyah, talinya tuh lebih afdal daripada Umar bin Abdul Aziz. Diam langsung si penanya. Hah, itu sahabat. Tahu kita berkomentar. Muawiyah ketika anak meninggal berpesan kepada Yazid, wahai anakku, hormati Sayyidina Husain, hormati Ahlul Bait, irfaq ma'ahum, berbuat lembutlah kepada mereka. Kenapa? Orang cinta kepada mereka. Mereka mencintai. Jangan pernah jahat ikam dengan Ahlul Bait. Itu pesan Muawiyah sebelum meninggal. Meninggal Muawiyah, naik Yazid. Ketika Muawiyah jadi presiden, ketika Muawiyah jadi amir, itu seberatan sahabat membaiat. Sayyidina Hasan membaiat, Sayyidina Husain membaiat, Abdullah bin Zubair membaiat. Nah, setelah Yazid naik, nah inilah momen yang sahabat banyak mundur. Di antaranya Sayyidina Husain, Abdullah bin Zubair, itu kan hendak membaiat. Apa aku hendak membaiat Yazid? Aku membaiat Muawiyah semalam. Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan sudah diam aja sudah. Muhammad ibnu Hanafiyah, anak Sayyidina Ali dengan bini yang lain, itu ilmunya juga, tapi kan hendak membaiat juga. Lalu seketika Yazid naik, jadi seorang amir, merasa sudah jadi raja, kirim utusan. Nah, utusan ini keingatan aku namanya siapa? Kirim utusan. Berangkat ikam ke Madinah. Cari Husain. Cari suku-suku Quraisy di sana. Suruh baiat aku. Sampai ke sana tetamu sudah Sayyidina Husain dan Abdullah bin Zubair. Ini konco nih. Sayyidina Husain dan Abdullah bin Zubair ini konco. Sama-sama sahabat, sama-sama umur anom, pantaran lah. Kadang baiat. Bahkan hendak dibunuh ketika itu. Tapi pemimpin pasukan ini masih beriman. Apa jadi iman? Wa inna damahu masun. Darah Sayyidina Husain ini masun. Dijaga. Jangan sampai kita tumpahkan. Boleh. Tidak jadi. Akhirnya Sayyidina Husain setelah menolak kepemimpinan Yazid. Nah ini ceritanya lah supaya kamu paham asbabul wurud cerita ini nih. Ya kan kalau kita baca aja selesai sudah. Sebulan tamat kita baca. Lalu Sayyidina Husain dengan Abdullah bin Zubair ini lari ke Mekah. Kalau di Mekah aman. Mana ya kalau nih? Abdullah bin Zubair ini siapa sekarang? Abdullah bin Zubair ini sahabat yang anum. Nah, Abdullah bin Zubair anum. Bahkan di antara keistimewaan sini Abdullah bin Zubair itu pernah minum air kencingnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kayak pegang. Abdullah bin Zubair itu pernah Nabi bakami dalam satu qadah, dalam satu wadah. Bawa. Abdullah bin Zubair bawa. Tapi kada sampai jauh, diberikan pulang. Kenapa aja Nabi? Keminum kah? Iya, minum. Abdullah bin Zubair. Minum. Apa? Meminum air kencingnya Rasulullah. Ya Allah. Untungnya leh. Nah, lalu Nabi pernah bersabda, jar Nabi, layar fa'unna. Itu kalau udah salah. Suatu saat nanti akan ada orang yang mimisan. Jabirun min jababirati Bani Umayyah. Nanti akan suatu hari akan ada orang yang mimisan berkhutbah di mimbarku ini. Salah satu orang sombong dari orang-orang Bani Umayyah. Siapa? Ya Amr bin Sa'id. Nabi kan bertetamu, tapi Nabi kasep kalau. Nah, ini Amr bin Sa'id ini namanya Amr bin Sa'id al-Ashdaq.
Ini seorang gubernur Madinah ketika itu. Diangkat ketika Yazid duduk, Amr bin Sa'id. Ini masih, kalau ada ipar kah? Aku ada terlalu ingat Amr bin Sa'id ini. Pokoknya masih berkeluarga dengan Yazid. Angkat Amr bin Sa'id menjadi gubernur di Madinah. Pernah pada suatu hari Amr bin Sa'id ini naik ke atas mimbar, di mimbar Rasulullah berdarah. Bujur kata-kata Rasulullah, bujur ternyata. Memang ada akan. Orangnya sombong kah? Kalau orangnya memang sombong. Tapi kehebatannya Al-Asdaq. Apa Al-Asdaq? Al-Asdaq itu orang yang bermulut besar. Harap bernegosiasi. Dan kalau mengaji, fasih benar. Suaranya bagus Amr bin Sa'id ini. Ini. Luar biasa orang-orang. Ya, kita kadang menyalahkannya lah. Kita kadang menyalahkan satu sisi juga orang baik. Lalu pada suatu hari, Abdullah bin Zubair tadi di mana? Di Makkah. Abdullah bin Zubair kada hendak membaiat Yazid. Kada hendak tuh bang. Akhirnya dihasor. Tutup seluruh gerbang Makkah. Kada boleh ada yang masuk. Kita basic kerajaan seorang. Aku yang jadi raja aja. Dan seluruh masyarakat Makkah menunjuk Abdullah bin Zubair sebagai raja. Tapi karena Amr bin Sa'id merasa jagoan, merasa harap, berangkat Amr bin Sa'id. Nah ini kisahnya. Lalu Amr bin Sa'id mengutus pasukan ke kota Makkah. Idzan li ayyuhal amir. Lalu Abi bin Suraih ini berkata kepada Amr bin Sa'id. Ini Amr bin Sa'id sudah di depan gerbang, pasukan banyak, pasukan kuat, tentara hebat, siap menyerang Makkah. Kita habisi aja Abdullah bin Zubair sudah. Kita hancurkan aja siapa aja nama halangi aku hari ini, jar Amr bin Sa'id. Tapi jar Abi Suraih al-Adawi, wahai raja, wahai tuan, tolong berikan izin lawan ulun. Ulun hendak memberitahu pian satu hadis. Yang mana hadis ini maulah Rasulullah itu berdiri suatu hari. Di hari Fathu Makkah. Dan aku jar Abi Suraih mendengar langsung dengan telingaku ini. Dan aku menyimpan kata-kata itu di dalam hatiku. Dan aku melihat dengan mataku langsung Rasulullah mengucapkan ketika mengucapkan ini. Apa Nabi Rasulullah bersabda? Rasulullah pertama mengucapkan Alhamdulillah, memuji kepada Allah. Kemudian Rasulullah bersabda. Apa jar Nabi? Apa jar Rasulullah? Inna Makkah harramahullah. Makkah ini adalah negeri yang Allah haramkan. Kada boleh di sana di Makkah itu, kada boleh ikam berkelahi, kada boleh menumpahkan darah di sana, kada boleh ikam di Makkah itu mencabut tumbuh-tumbuhannya, kada boleh ikam berburu di Makkah. Kenapa? Ini negeri yang haram. Walam yuharrim hannas, dan kada boleh mengharamkan akan dia oleh manusia. Kada boleh menistakan Makkah. Fala yahillu li ahadin yu'minu billah wal yaumil akhir an yasfika bihadama. Tidak boleh ada pun seseorang yang beriman kepada Allah, beriman dengan hari akhir, bahwa menumpahkan darah di Makkah. Wala ya'didu biha sajarah, dan kada boleh memotong pohon di Makkah. Fa in ahadun tarakhasa. Jika ada seseorang yang minta keringanan, jika ada seseorang daripada orang musyrikin yang minta keringanan, ingin memerangi Rasulullah, faqulullah, maka katakan kepada orang tersebut, innallaha adzina li rasulihi wa lam ya'dzan lakum. Bahwasanya Allah hanya mengizinkan kepada Rasulullah untuk memerangi Makkah, untuk Fathu Makkah, tapi tidak mengizinkan kepada kalian. Wa innama adzina li sa'atan min nahar, dan Allah Ta'ala hanya mengizini kepadaku sebentar saja di Fathu Makkah itu, di waktu siang hari. Waqad adat hurmatuha al-yaum ka hurmatiha bil ams, dan kembali kehormatan Makkah itu hari ini, hari Fathu Makkah, seperti kehormatannya dulu kala. Waliyuballigh asyahid al-ghaib. Hendaklah ucapan kau ini disampaikan oleh orang yang menyaksikan langsung kepada orang yang tidak menyaksikan. Amr bin Sa'id menarik pasukan. Terjadi. Tapi Amr bin Sa'id akhirnya mati dibunuh. Mati dibunuh. Siapa yang membunuh? Malik bin Marwan. Setelah Yazid meninggal, kalau salah, klarifikasi lah keingatan. Setelah Yazid meninggal, kalau kada salah yang naik itu Marwan.
Karena Yazid ini ada isi anak tapi masih anak kan halus. Karena kau naik jadi raja. Marwan naik. Kada lawas Marwan ini. Sudah tua juga. Sudah garing-garingan. Mati. Naik Abdul Malik. Abdul Malik ini orang alim. Ini muridnya Zaid bin Sabit. Salah satu murid Zaid bin Sabit di Madinah itu adalah Abdul Malik bin Marwan. Abdul bin Malik Marwan ini bakawan dengan Rabi'ah Ar-Ra'yu, salah satunya itulah. Itu sama-sama mengaji dengan Zaid bin Sabit. Nah, tapi ini jadi raja, nasibnya baik lah. Nah, ini jadi raja. Abdul Malik bin Marwan inilah yang ketika itu tahun berapa, kurang lebih tahun 69 Hijriah bersiap anak menyerang Makkah juga. Abdul Malik bin Marwan ini anak penyerang Makkah karena Abdullah bin Zubair masih berkuasa. Nah, ini kan dianggap pemberontak, ngerti lah. Abdullah bin Zubair ini dianggap memberontak kepada Abdul Malik bin Marwan. Kumpulkan pasukan, siap menyerang Makkah. Amr bin Said nanti deh bawa jadi panglima perang. Ternyata di tengah jalan, lah, Amr bin Said kan ada lagi. Ini kan dari Syam nih. Kan ketika Bani Umayyah itu pusat kekuasaan Islam di Syam, Damaskus. Karena kan kalau zaman Sayyidina Ali itu di Baghdad. Nah, di Kufah. Tapi ketika Bani Umayyah yang memimpin, maka kekuasaan itu di Damaskus, di Syria. Nah, jadi ketika berangkat dari Syria hendak menuju Irak dulu, hendak menuju Kufah, setelah menuju Kufah hanya ke Mekah untuk menyelesaikan Abdullah bin Zubair supaya mau bebaiat. Bila ada bebaiat ya sikat. Itu kan intinya kan. Sejarah itu kita sedikit sejarah ceritalah. Nah, karena ini memang faknya fak tarikh, fak sejarah. Jadi berangkat sampai di tengah jalan, pasang khimah, raja ini Abdul Malik bin Marwan ini bingung. Mana ini Amr bin Said al-Ashdaq? Mana? Jenderal perang kita mana? Pemimpin pasukan kita mana? Kebetulan ada anak-anak Sidin, anak-anak Abdul Malik ini ada. Kada ada lagi pinnya Babulik. Babulik ke mana? Babulik ke Syria. Ke Damaskus. Kenapa Babulik ke Damaskus? Anak merebut kekuasaan. Dan sukses. Sampai Syria, ditutupnya gerbang, naik pidato Amr bin Said dan menyatakan, aku yang pantas jadi raja. Kenapa? Aku waliul ahad. Aku ini adalah putra mahkota di zaman Marwan. Kenapa jangan jadi raja Abdul Malik? Abahnya mati, putra mahkotanya aku yang jadi raja. Kenapa jadi Abdul Malik? Oh, karena ini harat lah. Amr bin Said ini memang seorang diplomat yang pintar, bicaranya harat. Jadi seluruh masyarakat Damaskus memang awal-awal dari dulu sudah cinta lawan Amr bin Said ini. Nah, sayang lawan Amr bin Said. Ini baiat Amr bin Said jadi raja. Datang Abdul Malik bin Marwan dikunci. Karena kau masuk Damaskus 14 hari berkemah Abdul Malik bin Marwan masuk. Kada akun menemui. Yang jadi utusannya kada tahu, kalau ingatan keluarga juga dari Yazid, almarhum Yazid masih berkeluarga. Singkat cerita jar Abdul Malik kayaknya aja sudah ya Abdul Malik bin Marwan nih. Raja yang sah nih lah. Ini kan ini ada yang putra anak yang sah dan nana ya lah. Hey. Jadi Abdul Malik bin Marwan pada hija sudah kita ini berdiri sanak lawan Amr bin Said. Kayak ini aja sudah. Aku jadi raja. Aku ini tuh haju sudah. Amun aku mati, Amr bin Said naik. Aku janji. Aku ini raja kan mungkin mulutku nih hianat. Apalagi Abdul Malik bin Marwan. Seorang ulama, raja pulang kan. Itu politik kita. Kita kan ada di komentar situnya lah. Kita sekadar cerita ini fakta sejarah lah salah satunya. Akhirnya terjadi perundingan dan akhirnya bisa masuk berkuasa lagi Abdul Malik bin Marwan. Tapi kada lawas yang namanya sudah terbukti ini bersalah, memberontak dan sesuai hukum kan. Hukum memberontak apa di dalam kan kita salah satunya kita baca kitab-kitab sejarah. Kalau kita membaca hukum-hukum dahulu memang berontak itu hukumannya hukuman mati. Itu maka itu sudah akhirnya suruh selesai. Apa enggak? Tapi lain langsung Abdul Malik yang mengeksekusinya anak buah Sidin pasti. Tapi Abdul Malik kan anak melihat. Karena Sidin pun sayang dengan Amr bin Said ini. Sayang tapi karena kadang harus disingkirkan nih.
Nah, gitu tuh kadang kayak itu kalau jadi berkuasa itulah ada buah si malakama, sesuatu yang kita kawa pilih tapi harus memilih. Itu kadang ketika kita berkuasa. Allah alam kita kada pernah berkuasa apapun. Itulah fakta sejarah Amr bin Said meninggal. Berangkat lagi Abdul Malik bin Marwan dan menyerang Mekah. Hancur Mekah, Ka'bah tuh hancur. Abdullah bin Zubair meninggal. Nah, itu fakta sejarah. Nah, itulah politik. Nah, politik itu berdarah. Nah, kalau ikam kan anak berdarah jangan berpolitik. Politik itu berdarah. Siapa yang salah? Allah alam. Ada yang salah. Selama hasil ijtihad. Nah, itu. Makanya ujar guruku, ujar guruku lah. Kalonya Habib yang ingat dengan sejarah datuknya, kada wani politik. Tapi tinggal ingat kada. Karena bila ingat kan, ujar guruku itu. Memang kalau kita melihat ya Allah sedih Sayyidina Husain, ya Allah, misalkan. Apalagi kan habis 14 keturunan Sayyidina Ali itu, keturunan Sayyidina Husain itu meninggal dalam perang Karbala. Hanya satu yang selamat, salah satunya siapa? Zain Ali Abidin. Isi anak Al-Bagir, isi anak Zaid. Akhirnya menjadi madhab Syiah Zaidiyah, Syiah Imamiyah, itu kan. Lalu kata-kata Syiah itu panjang lebar lagi kalau kita bicara sejarah itu. Nah ini namanya asbabul wurud. Kalau kita cerita baca hadis, selesai sudah. Ada perlu panjang lebar kita. Tapi itu tuh kalau kita menceritakan bagaimana kronologi hadis ini, latar belakangnya kayak apa, ceritanya kelanjutannya kayak apa, itu bang ceritanya sudah. Nah itu. Wapi musnad Abi Daud atau Yalisi min riwayati Abdullah ibni Zubair. Wa rafa'ahu. Nah, di dalam musnad Abu Daud atau Yalisi ini kada sampai kepada kita lah musnad Abu Daud. Kita kan cuma sunan, ya kah? Sunan Abu Daud, apalagi itu aja yang sampai kepada kita ya lo. Musnadnya ada kah? Mungkin ada di manuskrip mana, wallahu alam. Kada pernah aku tetamu musnad Abu Daud atau Yalisi. Memang kalau yang kita bicara kitab-kitab hadis itu banyak yang mafqud, banyak yang kada. Karena ribuan tahun bang sudah lah, 1442 lah dari wafatnya dari hijrahnya Rasulullah SAW. Aku berguru lawan guru Halil satu mat aja banyak banget alam sidin sudah. Aku tuh kalaunya tuh masih banyak lagi di catatan tuh, masih banyak lagi. Ya Allah, ya kayak apa bukan sahabat tuh bari lah. Aku baru guru nang apalagi nang guru Zaki. Wah, banyak lagi catatan kok kalam sidin. Apalagi guru Wildan. Abuya. Kalau Abuya itu lebih jarang bepandir, tapi ketika bepandir itu langsung inti-intinya Nah, salah satu kalam Abuya itu yang paling aku ingat Abuya atau launa umroh fi hawafiyah. Ya sidin pemimpin Nabi itu belum hebat lagi kalau belum berpaluk. Kalau sudah berpaluk, nah itu nasib. Bila ikam dipeluk Rasulullah dalam mimpi, ikam itu berarti disayangi bujur Rasulullah. Itu kata-kata Abuya yang ku ingat terus-terusan. Itu. Ini kan kata-kata ulama itu tulis aja. Suatu saat gini kan kita perlu kata-kata sidin tuh. Perlu kata-kata sidin itu. Min riwayat Abdullah bin Zubair wa anna salata fil Masjidil Haram tafdulu ala shalah fi ghairihi fi alfi shalah. Sembahyang di dalam Masjidil Haram itu melebihi sembahyang di lain tuh 100.000. Oh, itu pahalanya. Wa qad husiba dzalika fa wala salatun wahid min umrah 55 sanah wa 6 ashhur wa 20 lailah. Dan kalau dihitung sekali sembahyang di Masjidil Haram itu sama umur 55 tahun, 6 bulan, 20 hari. Wala yuskitu hadza ta'absya'an minal fawaid. Dan kalau aja imam sembahyang di Masjidil Haram gugur kodoan, kada itu hitungan. Kodoan tetap kodoan. Nang semalam kada bersubuh tetap kama yatakhayalu kasir min juhal, sebagaimana banyak orang jahil yang menghayal demikian. Aku sembahyang di Masjidil Haram 5 waktu, banyak kodoan guna hilang, kada itu. Nabbah alaihi Nawawi rahimahullahu taala. Wa qala ba'dul mufassirin wallahu a'lam bissawab. Sedikit lah.
mati. Wallahu alam. Al-Fatihah.